Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kita mulai belajar tentang respirasi aerob ya. Kalian sudah mengetahui bahwa metabolisme dibedakan menjadi dua macam, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme yaitu reaksi penyusunan dari senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Sedangkan katabolisme adalah reaksi penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kita akan membahas katabolisme karbohidrat di dalam sel hidup, yaitu respirasi sel. Respirasi adalah proses pembebasan energi kimia dalam tubuh organisme, baik melalui reduksi, oksidasi, dan dekomposisi, baik menggunakan oksigen maupun tidak, dari senyawa organik kompleks menjadi senyawa lebih sederhana. Berdasarkan kebutuhan oksigennya, respirasi sel dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Sedangkan respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Kali ini kita akan membahas respirasi aerob. Secara sederhana, persamaan reaksi untuk perombakan satu molekul glukosa adalah sebagai berikut. Dalam proses respirasi aerob ini, yang perlu diperhatikan adalah 1. Bagaimanakah proses penguraian satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi 6 molekul CO2 yang memiliki 1 atom karbon. 2. Kapankah terjadi penggunaan oksigen dan dihasilkan H2O? 3. Pada tahap mana sajakah dihasilkan ATP? Secara rinci, proses reaksi aerob ini terbagi atas 4 tahap. Tahap-tahapnya adalah 1. Glikolisis, 2. Dekarboksilasi oksidatif, 3. Siklus Krebs, 4. Transport elektron. Di manakah tempat berlangsungnya keempat tahap ini? Glukosa yang merupakan hasil penyerapan sari-sari makanan akan memasuki sel dan mengalami proses glikolisis di sitosol. Produk glikolisis akan masuk ke mitokondria untuk melanjutkan proses berikutnya. Karena reaksinya yang cukup panjang, pada kesempatan kali ini kita bahas mengenai tahap glikolisis terlebih dahulu. Ini adalah skema lengkap glikolisis. Terlihat panjang, tapi kita coba urai satu persatu ya. Tahap pertama glikolisis, satu molekul glukosa yang memasuki sel difosforilasi oleh enzim heksokinase yang mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa pada atom C nomor 6, sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Pada tahap ini terjadi penggunaan ATP. Pada tahap kedua, terjadi isomerisasi glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat yang difasilitasi oleh enzim fosfoglukoisomerase. Pada tahap ketiga, enzim fosfofruktokinase mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat pada atom C nomor 1 sehingga terbentuk fruktosa 1,6-bifosfat. Pada tahap ini juga terjadi penggunaan ATP.
Pada tahap keempat, enzim aldolase membelah fruktosa 16-bifosfat yang merupakan molekul gula 6 karbon menjadi 2 molekul gula berkarbon 3 yang berbeda, yaitu gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Keduanya merupakan isomer. Enzim glikolisis hanya menggunakan gliseraldehid 3 fosfat sebagai substratnya. Maka pada tahap kelima, dihidroksiaseton fosfat akan mengalami isomerisasi menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari tahap keempat dan kelima, pembelahan satu molekul gula berkarbon 6, fruktosa 16-bifosfat, dihasilkan 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat dan keduanya masing-masing akan mengalami tahap selanjutnya. Pada tahap ke-6, masing-masing molekul gliseraldehid 3 fosfat akan dioksidasi melalui transfer elektron sehingga ion H+ ditambahkan ke NAD+ membentuk NADH dan melepaskan sejumlah energi yang digunakan untuk mengikat ion P anorganik di sitosol dan terbentuk 1,3-bifosfogliserat. Pada tahap ke-7, molekul 1,3-bifosfogliserat akan mentransfer satu molekul fosfat pada C nomor 1 ke ADP sehingga menghasilkan ATP. Dan 1,3-bifosfogliserat berubah menjadi 3-fosfogliserat. Pada tahap ini dihasilkan 2 ATP. Pada tahap ke-8, gugus fosfat pada 3-fosfogliserat dipindahkan dari posisi atom C nomor 3 ke nomor 2 sehingga terbentuk 2 fosfogliserat. Peristiwa ini dikatalisis oleh enzim fosfogliseromutase. Pada tahap ke-9, enzim enolase membentuk ikatan ganda pada substrat dengan cara menghilangkan molekul air sehingga menghasilkan fosfoenol pirufat atau PEP. Tahap ke-10 adalah reaksi terakhir glikolisis di mana PEP mentransfer gugus fosfat ke ADP sehingga terbentuk ATP. Karena terjadi pada 2 molekul fosfoenol pirufat, maka pada tahap ini dihasilkan 2 ATP dan fosfoenol pirufat berubah menjadi asam pirufat. Nah, ini adalah uraian reaksi glikolisis secara keseluruhan. Apakah kalian dapat menjelaskan apa sajakah hasil akhir dari proses glikolisis? Dari uraian tadi, terlihat bahwa dari satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH, dan 4 molekul ATP. Tetapi karena pada awal proses dibutuhkan 2 ATP, maka 2 ATP yang dihasilkan akan digunakan untuk membayar 2 ATP yang digunakan tadi. Sehingga secara total proses glikolisis menghasilkan 2 molekul asam pirufat,
2 molekul NADH, dan 2 molekul ATP. Demikianlah pembahasan tentang glikolisis. Untuk tahap selanjutnya akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.